Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah lumayan baik sih Kak. Oke, saya senang sih dengarnya. Boleh nggak kita perkenalan diri dulu? Boleh, dari saya dulu ya Oke, Kak? boleh. Oke, sebelumnya saya ucapin terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk berkonseling di pagi hari ini. Sebelumnya kenalin, aku Kinadia Zalfa, biasanya dipanggil Zalfa. Oke, baik Kak Zalfa ya. Perkenalkan, saya Intan Nuraini. Kak Zalfa bisa panggil saya Intan. Di sini saya sebagai konselor yang akan menemani Kak Zalfa. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih nih karena Kak Zalfa sudah mau hadir di jadwal konseling hari ini. Kak Zalfa, asal mana nih Kak Uda? Kebetulan saya asalnya asli Surabaya. Asal Surabaya mana? Surabaya Barat. Oh, Surabaya Barat. Berarti kalau nggak salah sekitar 30 menitan ya sih? Iya, kalau nggak macet bisa lebih cepat dari itu sih Kak. Oh, oke. Berarti memang udah dari sini ya? Iya. Anak sini. Oke. Anak Barat. Kak Zalfa sebelumnya udah pernah konseling atau belum? Kalau konseling di biro itu belum pernah. Cuman kalau konseling di sekolah itu pernah sih Kak. Oke. Kemarin saya sempat lihat datanya Kak Zalfa ini. Kak Zalfa masih kelas 12 SMA ya? Iya. Ya berarti udah mau lulus. Oke. Kemarin saya juga sempat sih mau menanyakan tapi ternyata nggak jadi ya karena waktunya udah malam ya waktu Iya. itu. Nah, kenapa Kak Zalfa kok memilih untuk konseling di sini kan sudah ada guru BK-nya gitu. Saya pengen tahu aja sih alasannya. Jadi alasan saya pilih konseling di luar itu sebenarnya saya udah berkali-kali sih Kak konseling di sekolah sama guru BK itu udah sering. Cuman di situ tuh kayak saya itu merasa semakin bingung gitu loh sama masalah yang saya hadapi gitu. Terus juga kalau konseling di sekolah itu menurutku kurang apa ya, kayak nggak nerapin pakai teknik-tekniknya gitu. Kayak ya udah kita kayak ngobrolnya ngalir kayak kita lagi curhat gitu sih Kak. Terus juga aku lebih penasaran sama konseling yang di biro konseling atau biro psikologi gitu sih Kak. Oke, berarti Kak Zalfa ini kalau konseling di sekolah tuh merasa kayak cuma curhat biasa aja, kayak nggak ada teknik tertentu. Iya, aku ngerasanya kayak gitu. Oke, berarti di sini Kak Zalfa sekiranya udah tahu lah ya konseling itu ngapain aja. Oke, Kak Zalfa ini saya mau jelaskan ya secara sederhana kalau konseling ini adalah sebuah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor dan konseling. Di sini Kak Zalfa ini disebut sebagai konseling gitu. Jadi nanti dalam konseling ini kita akan sama-sama mencari tahu nih apa sih akar permasalahannya Kak Zalfa. Lalu nanti solusinya itu kita juga sama-sama cari tahu. Jadi nanti kalau Kak Zalfa meminta saran itu saya tuh lebih ke mengarahkan aja. Jadi untuk penyelesaiannya masalah itu ada di Kak Zalfa sendiri, seperti itu Kak Zalfa. Oke. Saya juga mau menjelaskan nih asas-asas dalam konseling. Jadi yang pertama ini ada asas kerahasiaan. Nah, Kak Zalfa mau kesini itu ada nggak rasa khawatir gitu? Takut disebar gitu? Sebenarnya iya, karena ini kan baru pertama kali nih aku kayak ikut konseling di luarnya guru BK gitu kan. Aku kayak ngerasa aduh ini beneran nggak ya? Aku kok agak takut soalnya nggak pernah gitu kan Kak. Terus juga nggak tahu kayak nanti ceritaku bakalan disebarin nggak ya kayak gitu sih Kak. Oke, saya paham banget sih. Memang konseling-konseling sebelumnya itu memang seperti itu, banyak yang takut ceritanya diumbar gitu. Tapi di sini saya mau menegaskan ya, kalau dalam konseling ini ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Kak Zalfa ceritakan, yang Kak Zalfa sampaikan kepada saya itu akan jadi rahasia kami aja gitu. Kecuali nanti ada pihak yang Kak Zalfa izinkan untuk mengetahui permasalahan itu. Lalu yang kedua ini ada asas kesukarelaan. Nah, Kak Zalfa datang ke sini itu ada dorongan dari orang lain atau dari diri sendiri? Kebetulan nggak ada dari orang lain sih Kak, kayak emang dari aku aja. Oke, berarti secara sukarela untuk datang ke sini. Nah, di sini saya juga secara sukarela untuk mendengarkan Kak Zalfa. Dan harapannya di sini Kak Zalfa itu bisa terbuka ya sama masalah yang Kak Zalfa alami supaya kita juga bisa sama-sama tahu gimana cara penyelesaiannya seperti itu. Oke, sampai saat ini Kak Zalfa ada pertanyaan? Sudah aman sih Kak, udah paham. Oke, berarti Kak Zalfa sudah siap ya mengikuti konseling. Kak Zalfa, selanjutnya saya boleh nggak minta tolong untuk menandatangani kontrak konseling ya.
ini sebagai bukti aja sih kalau kita tuh mengikuti konseling hari ini. Bentar ya, kan saya baca dulu ya. Boleh. Ini Kak udah Kak? Oke, sudah ya. Oke, terima kasih ya Kak Zalfa. Kalau boleh tahu Kak Zalfa ini jurusan apa ya? Kebetulan saya di SMA nih Kak, jadi dari IPA sih. Oke, berarti suka yang berbau hitung-hitungan, alam gitu. Sebenarnya nggak seberapa suka sih Kak, cuman karena apa ya, udah pilihan jadi ya mau nggak mau ya udah itu dijalani. Berarti memang waktu itu gak ada pilihan yang nentu, kita akhirnya pilih Pak. Bingung aja waktu itu mau gimana. Oke, Kak Zalfa, berarti sekarang cuma ikut ngalir aja gitu ya alurnya. Oke, kalau boleh tahu kesibukannya Kak Zalfa? Kebetulan aku di kelas 12 ini kesibukannya kalau nggak sekolah, nugas, les, tryout, gitu-gitu aja Kak tiap hari. Sangat aktif ya berarti. Sampai banget Kak. Oke, gimana nih perasaannya Kak Zalfa di kelas 12 ini? Di kelas 12 ini rasanya kayak campur aduk sih Kak, kayak kadang itu merasa seneng soalnya mau lulus, kadang merasa kayak capek soalnya banyak tugas, banyak yang harus dikerjain gitu kan. Terus juga merasa stres, itu yang paling dominan saya rasain sih Kak, kayak stres soalnya itu banyak tuntutan gitu kan. Terus juga apa yang mau dijalani di kedepannya itu udah kayak harus dipikirkan dari sekarang, soalnya kita juga nggak punya banyak waktu kan di kelas 12 ini, jadi kayak ya stres sih yang saya alami saat ini. Oke, berarti Kak Zalfa itu di kelas 12 ini sangat campur aduk gitu ya perasaannya, senang karena mau lulus, terus stres karena banyak tuntutan akademiknya. Tapi kalau untuk pemilihan jurusan ke jenjang sebelumnya Kak Zalfa udah ada atau mau langsung kerja? Saat ini sih aku nggak kepikiran buat kerja, maunya buat kuliah. Cuman itu bingung, cuma kayak aku udah punya pilihan gitu Kak, kan mau ke univ ini dengan prodi ini. Cuman aku bingungnya itu dengan nilai yang udah dikeluarin dari SMA aku itu kan dari semester 1 sampai 5 kan Kak. Nilainya itu sekian gitu, kayak sekian, terus nggak yang eligible-nya tuh nggak yang bawah banget tapi di tengah-tengah. Sedangkan kalau misalnya eligible itu kan katanya itu kita nggak boleh ambil jurusan yang sama dengan orang yang rankingnya di atas kita kan. Nah itu aku tuh kayak aku bingung ini harus gimana. Terus juga aku merasa kayak kejar-kejar waktu juga kan, ini udah bulan November, nanti juga Desember, Januari ini kan pasti udah selesai kan. Februari itu pasti udah kayak aduh itu kan pasti udah pendaftaran gitu kan. Itu aku kayak bingung aku harus mulai ini semua itu dari mana gitu. Jadi Kak Zalfa ini bingung gitu ya, harus mulai dari mana, mau pilih jurusan impian tapi ternyata sudah ada yang milih dulu di atas. Memang Kak Zalfa ini milih apa yang paling utama? Yang paling utama itu kan ada dua nih kalau di SMPB ya Kak. Aku ambilnya di UNER semua rencananya, tapi jurusan yang pertama itu yang tak incer itu di kesehatan masyarakat. Terus yang kedua juga di gizi, nah itu kan satu fakultas tuh. Kayak aku merasa itu berat banget, apalagi di UNER gitu Kak. Sebenarnya kalau peluang itu dari sekolahku tuh lumayan besar sih kalau di kampus Surabaya ini, cuman dari aku sendiri kayak kurang yakin aja sih Kak. Berarti Kak Zalfa ini kurang yakin sama kemampuannya Kak Zalfa sendiri. Emang biasanya apa sih yang membuat Kak Zalfa itu nggak yakin? Apa ya, kalau dari persiapan mungkin Kak, aku itu kan ikut bimbel yang pelajaran biasa kan Kak. Nah itu aku soalnya dulunya emang merasa kayak aduh aku nggak tahu masuk PTN ini bisanya jalur apa aja gitu kan. Terus kelas 10 itu aku bener-bener kayak ya udah aku les belajar gitu, kayak ya udah jalannya biasa kayak ngeflat, enggak yang harus aduh nilai harus sekian, nilai harus tinggi itu enggak Kak. Jadi kayak aku dijalanin apa yang tak
mereka hadapi di saat itu juga. Kayak air mengalir gitu. Gitu. Terus aku kelas 11 itu baru kayak guru-guru itu nanya kayak kalian mau lanjut mana, kalian mana gitu ke teman-temanku. Terus kayak teman-temanku udah pada tahu mereka mau kemana, terus juga mereka udah prepare nilai dari kelas 10. Sedangkan aku di kelas 10 itu kayak nyantai, kayak apa sih, masih ada kelas 11 sama kelas 12 gitu kan. Terus kayak udah akhirnya aku nggak yang prepare nilai gitu di kelas 10. Terus di kelas 11 itu aku baru sadar kalau ternyata masuk ke PTN itu bisa SNBP, itu kan pakai rapot kan Kak. Nah, di situ aku persiapan itu cuma les aja. Les itu udah bener-bener tak tekunin kayak aku harus dapat nilai sekian. Soalnya aku mau ke SNBP gitu kan. Tapi setelah seiring berjalannya waktu sampai di kelas 12 itu nilaiku dilihat-lihat itu kayak aduh nilaiku kok agak ke bawah gini, kayak nggak yang atas banget gitu. Terus aku juga pikir kayak aduh ini kayaknya gara-gara aku di kelas 10 nggak yang target nilaiku harus tinggi gitu kan Kak. Terus sekarang itu aku ikut bimbel SNBT itu yang persiapan SNBT, tapi aku rasanya itu terlambat Kak. Karena aku tuh barusan join di bimbel itu bulan bulan Oktober, kalau September kalau nggak Oktober. Sedangkan teman-teman lainnya itu udah fokus dari kelas 11 dan dari awal tahun ini gitu. Sedangkan aku cuma punya berapa waktu kan Kak, kalau dari September ke Januari kan pasti udah terlambat kan. Nah itu aku kayak stres banget, ini waktunya juga jalannya cepet banget gitu sih Kak. Oke, berarti Kak Zalfa ini ikut bimbel gitu ya, bimbel SNBP. Berarti Kak Zalfa ini punya itu ya, apa itu namanya, pilihan kalau misalnya nggak keterima di SNBP mau di SNBT. Iya, tapi juga kurang Oke, jadi kan Kak Zalfa tuh sempat bahas ya kalau misal karena tuntutan akademik ini Kak Zalfa sempat merasa stres gitu ya. Apakah stres ini itu pernah nggak sih berpengaruh ke fisiknya Kak Zalfa, kesehatannya Kak Zalfa gitu? pernah waktu itu aku itu merasa yang benar-benar stres banget ya Kak. Sebenarnya aku kalau stres itu udah sering sih dari kelas 10 ya lah, kayak aduh gitu. Tapi yang di kelas 12 ini kayak bener-bener ke pressure gitu loh Kak. Aku paling ngerasa stres di kelas 12 ini mulai dari awal kelas 12. Tapi dari awal itu kayak nggak seberapa kerasa stres. Nah terus di kelas 12 yang tengah-tengah setelah UTS semester 1 itu kayak aduh itu stres banget dan itu bener-bener pengaruh ke fisikku. Yang pertama itu berat badanku Kak. Jadi kayak berat badanku itu benar-benar turun drastis dari yang awalnya 48 kilo jadi 43 kilo Kak. Terus banyak banget, kayak nggak sewajarnya aku kurus gitu loh Kak. Terus juga pusing, itu benar-benar kayak di kepala itu banyak yang tak pikir kayak sini ada isinya, sini semua kayak seluruh kepala itu ada isinya, kayak pusing banget gitu. Pokoknya aku nggak tahu kan ini harus ngatasinya gimana kalau udah pusing gitu. Bahkan minum obat pun aku nggak tahu kan kalau pusing itu harus minum obat apa gitu. Oke, berarti Kak Zalfa ini karena stres tadi itu berat badannya sampai menurun ke 43 juga, terus pusing-pusing juga gitu. Nah, kalau biasanya stres ini Kak Zalfa ngapain aja? Aku biasanya lebih ke beli makanan yang tak suka sih Kak. Kalau enggak gitu aku dengerin musik. Tapi Kak, kalau dengerin musik itu kan pasti fisik gitu kan di telinganya. Itu makin pusing biasanya, kayak gak bisa gitu. Dengerin podcast pun gak bisa, terus kayak harus ngapain, scroll TikTok pun ada musik-musik kan pasti kalau di TikTok gitu. Jadi kayak ya udah nggak tahu, jadi aku lebih baik membeli makan kalau nggak gitu keliling-keliling gitu sih. Keliling-keliling biasa cuma tetap aja kan pusing, itu takut tahu kalau naik motor gitu. Berarti Kak Zalfa ini memang karena stres ini jadi kayak nggak mau ngapa-ngapain, pengennya makan gitu. Ini berarti berat badannya Kak Zalfa ini sekarang turun. Iya. Tapi tadi kan katanya Kak Zalfa tadi banyak makan, itu apakah masih nggak ada pengaruh apapun di berat badan? Nggak ngaruh sih Kak. Cuma kayak aku nggak tahu, padahal aku lebih sering makan, cuma bukan makanan yang berat. Makanan ringan gitu. Roti, terus ya pokoknya kayak gitulah, roti-rotian, daging salam kayak gitu. Tapi kayak itu kan juga bikin kenyang kan Kak. Terus apalagi sekarang ada gacoan itu kan Kak.
pulang sekolah tapi nggak cuan. Ternyata nggak sehat-sehat. Iya, bener gak itu kayak Berarti ini makanannya tuh dihabiskan oleh pikirannya Kak Zalfa gitu. Kak Zalfa biasanya kalau misal takut gini tuh mikirnya apa sih kok sampai bisa BB-nya tuh turun? ini sih kak, kan aku kan mau masuk ke PTN tuh kan, tapi aku tuh kayak nggak percaya diri aja sih, kayak ragu sama kemampuanku gitu. Jadi kayak seisi kepala aku isinya itu PTN gitu, kayak makan keinget PTN, terus nugas keinget PTN, apa sih sampai kayak dipikirnya tuh berisik PTN gitu loh. Kayak ada yang Zalfa PTN mana gitu. Terus kayak aku juga bingung kayak mau ngapain biar pikirannya tuh nggak bisa ada kepikiran. Oke, berarti Kak Zalfa ini kalau mau ngapain tuh kayak langsung PTN gitu, bisa masuk nggak ya gitu. Oke, jadi selain itu ada nggak hal lain yang membuat Kak Zalfa tuh kepikiran kok bisa mau banget ke PTN gitu? Ada sih kak, yang pertama itu dari orang tua aku. Jadi sebenarnya orang tua aku tuh nggak menuntut aku harus PTN di ini, di kampus A, kampus B gitu enggak. Cuman kayak orang tua aku itu berharapnya aku bisa masuk PTN. Nah, bisa masuk PTN ini yang dimaksud orang tua aku itu bisa di jalur nilai ini yang SNBP. Karena aku dari SD ke SMP itu juga pakai nilai, SMP ke SMA aku juga pakai nilai. Jadi ayah ibuku sih, ibu bilang kayak, Mbak ini terakhir loh kamu mau sekolah gitu, kalau bisa kamu pakai nilai gitu kan. Terus juga aku kepikiran kalau misalnya PTN pakai jalur mandiri itu kan mahal ya kan. Itu kayak sayang banget gak sih sama uangnya gitu. Belum lagi UKT-nya, terus juga di PTN itu kan kalau S1 kan kita 4 tahun, itu kan udah kayak beneran banget gitu uangnya. Itu Sebenarnya juga cukup besar. Terus belum kebutuhan yang lainnya, buat ke kampusnya, motornya, biaya bensinnya, uang jajannya dan lain-lain gitu kan. Kayak aku sebisa mungkin itu dari omongan ibuku itu tadi aku kayak kepikiran, dulu aku nggak boleh kalau misalnya nggak bisa pakai jalur nilai, pakai PTN, masuk PTN pakai jalur nilai, pokoknya aku harus bisa kayak gitu. Terus jadinya apa ya mungkin itu gak sih yang membuat aku tiap hari kayak PTN kayak gitu. Oke, jadi di sini saya sangat paham ya gimana rasanya Kak Zalfa, pasti juga sangat berat ya. Dari cerita yang Kak Zalfa sampaikan tadi itu, yang pertama Kak Zalfa itu merasa stresnya tuh karena yang pertama bingung ini mau milih jurusan apa, karena temennya yang ada di tingkat atas ternyata sudah memilih jurusannya Kak Zalfa. Terus tadi Kak Zalfa itu juga katanya dari orang tua, walaupun orang tua yang Kak Zalfa ini enggak nuntut, tapi secara tidak langsung mereka itu berharap kalau Kak Zalfa itu masuk PTN gitu ya, lewat jalur nilai, sehingga Kak Zalfa itu kayak merasa ini itu adalah tuntutan untuk diri sendiri kalau harus masuk PTN. Oke, jadi Kak Zalfa di sini saya mau menjelaskan ya kalau stres yang dialami Kak Zalfa ini sangat wajar sekali, karena Kak Zalfa kan juga seorang pelajar ya, pastinya juga mengalami stres saat ini. Nah, tapi kalau untuk saat-saat seperti ini tuh memang stres ini sulit ya dihilangkan, walaupun dengan tadi caranya Kak Zalfa kayak makan gitu, itu kan cuma seperti perayaan aja, tapi stresnya itu masih ada. Nah, gimana sih cara kita untuk mengatasinya? Yaitu dengan cara kita mengelola stres itu. Oleh karena itu, kalau kita stres itu harus punya strategi coping gitu, untuk mengatasinya supaya Kak Zalfa tuh bisa mengelola gitu loh. Oh iya Pak, tadi kan kakaknya bilang kita harus bisa kelola stres dengan strategi coping gitu kan. Ya, aku tuh asing banget sama kata-kata coping gitu Kak. Mungkin bisa jelasin nggak Kak? Jadi strategi coping ini adalah suatu cara atau metode yang dilakukan tiap individu untuk mengatasi dan mengendalikan situasi yang membuat dia itu berada dalam masalah. Intinya ini adalah caranya Kak Zalfa untuk mengatasi stres itu tadi. Nah, kalau tadi kan makan, nah ini kan lebih ke mengalihkan ya. Jadi kita tuh harus punya cara untuk mengelola emosi itu supaya bisa mereda gitu Kak Zalfa. Oke, paham Kak. Oke. Jadi intinya Kak Zalfa, kalau misal kita stres terus kita ngelakuin
Kak Zalfa nih, dari pikiran, perilaku, dan emosi mana yang menurut Kak Zalfa ini paling sulit untuk dikendalikan? Kalau dari aku tuh pikiran sih Kak, karena kayak nggak kita saya tuh nggak bisa mengendalikan karena pikiran tuh datangnya kayak tiba-tiba banget. Ya, jadi kayak pikiran sih yang paling utama susah dikendalikan. Oke, berarti kita sepakat ya kalau pikiran negatif yang muncul ini adalah penyebab utama Kak Zalfa itu mengalami stres, dan kita tentunya perlu kan keterampilan untuk mengelola ini, betul? Betul. Oke, betul ya. Oke, jadi sekarang saya mau mengajak Kak Zalfa untuk latihan keterampilan untuk mengelola stres. Tapi secara kita pelan-pelan aja saya utamakan. Tadi kan Kak Zalfa bilang nih kalau sedang dalam rasa stres itu Kak Zalfa biasanya makan terus dengar musik, tapi ternyata merasa berisik gitu ya. Berarti itu nggak efektif untuk Kak Zalfa, hanya mengalihkan aja kalian makannya berarti ya. Oke, jadi kita akan mencari metode modifikasi stres yang bukan hanya menghindari. Nah, Kak Zalfa sebelumnya udah pernah belum coba teknik pernapasan gitu? Supaya relax. Oh, belum pernah sih Kak. Oke, Kak Zalfa mau nggak untuk nyoba? Boleh. Ya, jadi di sini saya mau menjelaskan dulu ya. Jadi nanti Kak Zalfa ini bisa merilekskan tubuhnya Kak Zalfa, nanti kulit bersandar ya, mau ya senyamannya aja. Terus nanti Kak Zalfa tutup mata, terus ikuti instruksi saya untuk latihan pernapasan tadi. Kak Atau Zalfa harus tutup mata atau bebas? sebenarnya itu senyamannya aja gitu. Kak Zalfa nyamannya tutup apa buka ini? Buka aja sih Kak. Tidak apa. Sekarang Kak Zalfa boleh memposisikan duduk yang senyaman mungkin. Menurut saya ini udah nyaman daripada bersandar. Oh beneran, nyaman. Aman. Coba sekarang Kak Zalfa relakskan tubuhnya dulu, lemaskan semuanya. Oke, relax. Kak Zalfa rasakan dulu pernapasannya. Ya, Sudah. oke. Sekarang kita akan memakai teknik 478. Jadi nanti 4 hitungan tarik nafas, 7 hitungan tahan nafas, dan 8 hitungan untuk menghembuskan nafas. Jadi nanti dimulai dari hidung, lalu keluarlah mulutnya. Kak Zalfa ikuti instruksi saya, tarik nafas, tahan, hembuskan secara pelan. Oke, tarik nafas lagi Kak Zalfa, tahan, hembuskan. Oke, ini kayaknya Kak Zalfa masih belum relax kan? Kelihatannya ini ya. Sebenarnya udah sih Kak, cuma kayak masih bingung aja gitu. Cara dapatnya itu gimana? Jadi Kak Zalfa tuh bisa, sebenarnya ini biasanya itu kalau teman-teman yang saya kasih latihan ini tuh mereka itu sambil sandar, sambil boleh. berem, supaya mereka itu juga lebih relax gitu. Soalnya kalau misalnya duduk tegak gini gitu, pernapasannya itu agak sulit kadang-kadang. Jadi lebih disadarkan aja. Kak Zalfa mau coba nggak? Boleh. Oke, sekarang Kak Zalfa boleh deh bersandar. Nah, udah kan? Udah relax. Tangannya seperti ini. Oke. Ini udah, maksudnya ini dari Kak Zalfa nyaman seperti ini apa dia apa Ini aja sih Kak. Kak Zalfa nyaman seperti ini. Oke, sekarang relax ya. Nanti Kak Zalfa tuh bisa tarik nafas itu mau aja. Terus tahan sebentar, tahannya tuh di perut. Terus Kak Zalfa waktu mau menghembuskan itu kayak rasakan aja nafasnya kayak Oke. gak apa-apa. Nah, jadi gak semua perlu Kak Zalfa ya. Oke, kayak apa? Sekarang Kak Zalfa bisa tarik nafas perlahan, tahan, lalu hembuskan secara perlahan. Oke, kita lanjut lagi sekali lagi. Sekarang tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, sekarang Kak Zalfa merasakan ada perbedaan gitu. Kalau dari saya sih ada sedikit perbedaan ya Kak. Mungkin yang tadinya saya datang ke sini tuh kayak bener-bener di pikiran itu kayak chaos banget gitu, kayak ya semuanya masuk di pikiran gitu kan. Tapi setelah saya bisa bercerita dari awal tadi sampai ke teknik coping itu kayak sedikit berkurang gitu, kayak di pikiran tuh hilang yang pikiranku yang banyak awalnya yang chaos itu tadi tuh kayak berkurang banyak gitu, dan menurut saya ini lumayan membantu saya sih Kak. Ya, berarti Kak Zalfa ini merasa setelah melakukan teknik pernapasan 478 tuh merasa kayak lebih relax gitu, lebih tenang gitu.
memberikan keterampilan yang kedua. Nah, ini tuh namanya adalah pemecahan masalah. Jadi kan masalah utamanya ini kan ada di jadwal yang ada, terus pikiran yang mendukung juga untuk stres. Nah sekarang coba nih Kak Zalfa tuh bayangkan ya, apa sih dari kegiatan Kak Zalfa itu yang paling memungkinkan untuk dimodifikasi agar setidaknya tuh Kak Zalfa itu bisa istirahat 30 menit tapi tanpa mengurangi dan tanpa merusak jadwal belajarnya Kak Zalfa. Kan aku itu pulang sekolah itu masih aku sempet kan Kak, di awal-awal bulan September itu aku lesnya itu double. Itu pulang sekolah aku ada les di mata pelajaran biasa yang kayak fisika, kimia, matematika, biologi gitu. Terus juga ada les yang fokusnya itu ke SNBT. Itu setelah aku pulang les dari mata pelajaran biasa ini. Mungkin di situ aku bisa kayak memotong aja sih jadwalku. Jadi kayak yang les mata pelajaran itu aku kurangi, mungkin kan itu kan 1 minggu 3 kali ya, yang les fokus SNBT ini 3 kali plus di weekendnya itu kita bisa datang ke tempat les sesuka kita gitu kan. Nah mungkin di yang hari yang weekday ini aku bisa izin buat gak masuk les itu sekali, mungkin ya tiap satu minggu ya, tiap 1 minggu sekali sih, cuma kayak mungkin Setidaknya ada gitu. setidaknya aku ngambil jam kosong gitu buat aku istirahat dulu gitu, terus baru lanjut ke tempatnya satunya gitu. Terus juga setelah pulang les itu kan jam 9 malam, jam setengah 9 itu biasanya aku baru sampai rumah kalau aku gak mampir beli makan gitu kan. Nah itu biasanya aku tuh scroll setelah bersih ya, itu scroll TikTok, scroll IG, main WA gitu lah. Itu biasanya aku kayak paling lama 1 jam sampai 1 jam setengah lah. Nanti juga mungkin aku kurangin aja jadi setengah jam biar aku bisa langsung lanjut istirahat di malam gitu sih Kak. Berarti Kak Zalfa ini izin gitu ya untuk tidak mengikuti les mata pelajaran untuk fokus SNBT. Lalu Kak Zalfa ini juga mau mengurangi scroll sosmed dan digunakan untuk istirahat gitu ya. Nanti di sini Kak Zalfa sudah ada gambaran yang kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan Kak Zalfa setidaknya itu bisa membuat Kak Zalfa itu lebih tenang, ada waktu untuk istirahat gitu ya. Oke, jadi kan Kak Zalfa itu menjelaskan nih kalau Kak Zalfa itu memilih untuk izin tidak mengikuti les mata pelajaran, maunya itu istirahat aja. Nah, itu Kak Zalfa ini bener-bener istirahat atau gimana? Enggak sih Kak, kadang itu kayak ada campurnya gitu ya. Kadang aku isi kayak scroll TikTok, scroll IG, main WA gitu. Jadi kayak enggak yang full istirahat tidur gitu. Lebih ke berubah aja gitu. Oke, jadi saya mau tanya lagi nih, dari kegiatan yang Kak Zalfa pilih tadi, manakah yang akan Kak Zalfa lakukan supaya istirahat itu tuh bisa benar-benar Kak Zalfa lakukan untuk istirahatkan diri, untuk supaya lebih bisa mengurangi stres. Kalau aku mungkin kan ngambil izin itu ya, izin les itu. Mungkin aku benar-benar bisa ini sih, bisa istirahat. Cuma kadang juga masih tergoda sama HP ini tadi. Nanti Kak Zalfa mau istirahat, tapi sesekali main HP. Cuma kayak pengen bisa yang benar-benar istirahat aja sih Kak. Tapi kayak susah gitu, juga bingung gimana caranya biar gak kecanduan gitu sih. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya Kak Zalfa pengen seperti itu Kak Zalfa bisa juga olahraga gitu. Nah kalau olahraga capek tapi istirahat tapi sehat gitu ya. Nah kalau misalnya udah capek itu biasanya tuh udah cepet ini. Iya sih, benar sih Kak. Oke, jadi sekarang saya mau tanya nih, kalau misalnya Kak Zalfa merasa stres lagi, terus overthinking lagi, terus menekan diri sendiri untuk selalu sempurna, itu apa sih instruksi diri positif yang Kak Zalfa lakukan supaya untuk mengurangi stres? Mungkin kalau aku mengalami itu lagi, aku bisa nerapin yang tadi dibilang kakaknya sih, kayak teknik coping itu tadi kayak pernapasan. Terus juga aku lebih bisa ke manajemen waktu, itu yang paling utama sih Kak, biar kayak nggak merasa yang capek terus tiba-tiba kayak isi pikiran kepala ini kayak bener-bener rancu gitu sih. Berarti Kak Zalfa mau mencoba teknik pernapasan dan manajemen waktu. Nah,
kontribusi positif untuk diri sendiri, Kak Salva mau mengucapkan apa supaya lebih apa ya, lebih bisa tenang gitu. Mungkin aku bisa bilang ke diriku sendiri sih kak, kalau misalnya nggak apa-apa kalau kita capek hari ini, terus kita juga stres hari ini tuh kayak wajar gitu. Tapi aku juga percaya kalau di hari-hari sebelumnya, sebelum aku capek di hari ini itu udah banyak hal yang tak lewatin gitu, dan aku merasa kayak nggak apa-apa capek-capek sekarang gitu kan. Itu juga kamu bisa kuat melewati hari-hari sebelumnya sampai kamu di hari ini. Berarti kan kamu pasti bisa menjalani hari-hari yang kedepannya yang mungkin lebih stres lagi gitu sih Oke, Kak. saya senang sih dengarnya, ini sangat-sangat apa ya, memberikan semangat untuk diri sendiri, menenangkan diri sendiri. Jadi saya nanti minta tolong ke Kak Salva untuk menilai kemajuannya sendiri ya. Kak Salva ini punya buku catatan kecil? Kalau catatan kecil tuh aku punya yang not biasa sih, kayak buku diary biasa gitu Kak, tapi isinya itu kayak hal-hal random gitu. Oh iya, nanti saya kirim aja ya, nanti daftarnya itu apa aja yang perlu Kak Salva catat ya. Oke, ada nggak yang ingin Kak Salva sampaikan ke saya? Udah cukup sih Kak, saya udah cukup banyak meluapkan apa yang saya rasakan sih. Oke. Mungkin juga waktunya kita konseling udah mau habis kan Iya, Kak. oke. Berarti sekarang kita cukupkan aja ya untuk sesi konseling ini. Saya mengucapkan terima kasih ke Kak Salva karena sudah bersedia untuk terbuka kepada saya. Saya percaya bahwa langkah awal Kak Salva untuk datang ke konseling ini adalah sebuah apa ya, awal dari perubahan Kak Salva supaya Kak Salva tuh bisa lebih memiliki kesadaran diri, paham akan diri sendiri gitu ya. Dan saya juga berharap Kak Salva itu bisa lebih mengelola stresnya tadi gitu ya. Oke, baik Kak. Mungkin dari saya itu banyak banget yang saya dapat dari sesi konseling kali ini, terutama cara mengelola stres tadi, terus juga saya harus bisa manajemen waktu supaya stresnya itu nggak yang berlebihan banget gitu kan. Saya ucapin terima kasih juga ke kakaknya karena sudah bersedia mendengarkan cerita saya yang panjang lebar itu tadi. Saya ucapin terima kasih, dan juga terima kasih banyak buat saran-sarannya gitu Kak. Mungkin kita, kalau misalnya saya ngerasa ada masalah lagi, nanti saya bisa isi Google Doc-nya lagi ya, Kak. Boleh banget. Ya, saya akan senang banget kalau bisa Kak Salva